Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 57. Ada rasa rindu. Saat sedang asik ngobrol justru Juna dan Renata masuk membuat mereka terdiam. Beneran mereka punya hubungan, bisik Dara. Gue harus bisa rebut Pak Juna dari Renata Ra, cantikan gue kemana-mana dari dia. Tapi dia ada channel orang dalam Din, ada BK. Entar BK gue bujukin deh, lo harus ada di pihak gue ya, jangan malah sok-sok baik sama Renata. Iya, tenang aja gue sahabat lo, kapan perlu kita kasih pelajaran sana Renata biar dia tahu kalau dia nggak pantas untuk Pak Juna, dukung Dara dan dianggupi Dina setuju. Ini kali pertama BK bekerja di kantoran, biasanya dia hanya bisa menghabiskan uang saja di mall, shopping tidak jelas. BK merasa sedikit kesulitan juga karena dia ditugaskan di bagian tim administrasi, menghitung anggaran uang. BK melirik ke arah pergelangan tangannya sudah pukul 4 kemungkinan Aslan sudah sampai dia segera merapikan mejanya. Belum pulang kah? Tanya Faris lelaki yang menjadi ketua tim 1 di bagian pemasaran. Belum mas, ini lagi beres-beres. Mau barengan? Tawarnya. Faris tahu kalau BK adalah adik Juna karena dulu BK juga sering main ke kantor apalagi jika sedang ada acara besar di kantor dia selalu hadir sebagai tuan rumah bersama keluarga lainnya. Nggak usah mas sudah ada yang jemput. Sesekali bareng sama mas nggak apa-apa kah? Hitung-hitung lebih dekat, kita akan sekarang satu kantor. Makasih mas, duluan ya, pamit BK lalu segera pergi. Faris menatap kepergian BK, BK benar-benar cantik, dia terlahir dari keluarga kaya raya tidak ada yang kurang dari perempuan itu, pasti banyak lelaki yang menyukainya pikir Faris. Sore Mbak BK sudah mau pulang, sapa Pak Tarmin satpam kantor. Iya Pak, duluan ya, jawab BK tersenyum manis. BK melihat ke arah gerbang kantor yang melihat mobil hitam masuk dan langsung menghampirinya. BK langsung masuk dan menghempaskan tubuhnya di jok mobil. Capek banget kayaknya, nih minum dulu, Aslan memberikan sebotol air mineral dan diambil oleh BK. Thanks bang, sahut BK tersenyum manis dan langsung meminumnya. Aslan mengusap lembut kepala BK. Juna kasih kamu kerjaan banyak sampai sebegitu lelahnya? Tanya Aslan. Bukan Mas Juna sih tapi lebih ke manajer keuangannya, Pak Yanto. Emangnya dia nggak tahu kalau kamu adik Juna? Tahu. Tapi kan Mas Juna sudah bilang semua harus profesional, jawab BK. Bener juga sih, Safa juga gitu kalau di kantor bahkan dia bakal berangkat ke Malaysia awal bulan ini untuk bekerja, ucap Aslan. BK menoleh ke arah Alsan yang sedang fokus mengemudi. Kok Safa ke Malaysia bang? Bukannya mau tunangan sama Kak Ardi? Iya, makanya Ardi mau tunangan secepatnya takut Safa kepincut bule kali di Malaysia. Beruntung banget ya jadi Safa disayang Kak Ardi, ucap BK pelan. Kamu mau juga disayang? Sini, tarik Aslan dengan satu tangannya lalu mengecup pipi BK. Bang! Fokus dong nyetirnya, nyosor mulu kaya, soang, pekik BK sedikit kesal karena mereka sedang di jalan raya. Habisnya kamu bikin candu sih. Emangnya aku rokok apa bikin candu? Lebih dari situ kah? Candunya kalau nggak percaya sini abang coba lagi. Nggak ah. Ehem mulu pikiran abang, tolak BK membuat Aslan tertawa kecil. Pilih aja yang mana. Mas saja yang pilih nanti aku yang pakai. Yakin? Tanya Juna dan diangguki Renata malu-malu. Juna membawa Renata ke butik Mama Nia tadinya Renata gugup setengah mati tapi saat tahu Mama Nia sedang tidak di butik dia bisa bernafas lega. Kalau yang ini gimana Re? Kalau Mas Juna suka aku pakai, jawab Renata menurut dan diangguki Juna. Juna mengambil dua dress, satu berwarna putih dan satu lagi berwarna pink meminta Renata untuk memakainya.
Renata lebih dulu mencoba dress berwarna pink tersebut dan dijawab gelengan oleh Juna karena belahan di sampingnya terlalu tinggi hingga sampai kelihatan paha mulus Renata, jelas-jelas membuat Juna tidak suka. Renata masuk kembali dan mencoba gaun putihnya. "Mas," panggil Renata saat keluar ruangan ganti dengan dress putih selutut dengan gaya tangan tertutup karena Juna tidak ingin tubuh Renata terlihat orang lain, dia ingin benar-benar menjaga perempuan ini. "Cantik Re, Mas suka," puji Juna. "Apa nggak terlalu formal Mas?" tanya Renata. "Ini acara pesta rekan bisnis Papa Re, jadi rasanya memang harus dengan konsep formal," jelas Juna. "Yang ini saja, ayo kita berangkat," ajak Juna. "Aku rapikan penampilan sebentar Mas." "Mas tunggu di mobil ya?" "Iya," jawab Renata. Bisik-bisik karyawan Nia membuat Renata sedikit canggung karena mereka mengatakan kalau Juna tidak pernah terlihat membawa perempuan dan kali ini Juna membawa Renata, bukan berarti itu artinya Renata sangat spesial. Setelah selesai acara Juna mengantarkan Renata pulang tapi saat sampai di rumah Renata mereka dikagetkan dengan adanya Derry di teras rumah tengah berbincang dengan ibu Renata. Wajah Juna memerah, dia tidak suka melihat Derry sering berkunjung ke rumah Renata. "Mas langsung pulang aja ya," bujuk Renata saat mereka masih di dalam mobil. "Keributan. Kamu takut Mas buat ribut di sini?" tanya Juna dan diangguki Renata jujur. Setelah melihat Juna menghajar Max malam itu Renata bisa menyimpulkan kalau adik dan kakak ini sama apalagi sekarang ada ibunya, bisa-bisa ibunya terkena serangan stroke mendadak melihat perdebatan Juna dan Derry. "Nggak akan, ayo kita turun," ajak Juna. "Tapi janji ya Mas jangan buat kekacauan." "Iya," jawab Juna. Jangan ditanya lagi bagaimana takutnya Renata, degupan jantungnya terdengar jelas, apalagi Juna dengan percaya diri menggenggam tangannya. Sebenarnya Renata tidak suka kehadiran Derry tapi lelaki ini seperti tak ada puasnya mengejar Renata padahal dulu dia yang meninggalkan Renata tanpa alasan dan sekarang kembali seolah-olah dia Renata hianati. "Re," sapa Derry berdiri. "Re, dari tadi Derry menunggu kamu pulang," lapor sang ibu yang juga ikut berdiri. "Ada perlu apa ya mencari Renata?" tanya Juna sopan pada Derry. "Saya ingin bicara berdua dengan Renata masalah pribadi," jawab Derry dengan wajah tidak suka pada Juna. "Mohon maaf sebelumnya saya pacar Renata jadi apapun yang berkaitan dengan Renata sepertinya saya juga harus tahu," tegas Juna dengan masih berusaha menahan emosinya. "Pacar? Sejak kapan Anda berpacaran dengan Renata?" "Karena saya dan Renata sudah putus bukan?" potong Juna. "Bukan begitu sayang, kamu dan dia sudah putus?" tanya Juna pada Renata lembut dan diangguki Renata pelan sedangkan ibu Renata hanya bingung melihat perdebatan di hadapannya ini. "Lebih baik kamu pulang Mas, bukannya tempo hari aku sudah katakan kalau aku tidak ingin melanjutkan hubungan kita lagi." "Re, Mas masih ingin memperjuangkan hubungannya, ibu kamu juga lebih setuju pada Mas daripada dia," tunjuk Derry dengan percaya diri. "Ibu tidak tahu apa-apa Mas jadi jangan bawa-bawa beliau, Bu masuk dulu ke dalam nanti aku jelaskan ya," ujar Renata membawa sang ibu masuk ke dalam. "Mas lebih baik pulang, aku ingin istirahat dan hubungan kita sudah selesai, aku saat ini menjalin hubungan dengan Mas Juna," jelas Renata membuat Derry mengepalkan tangannya dan Juna terlihat menarik sudut bibirnya kecil, dia senang Renata bisa tegas dengan lelaki ini. "Saya rasa apa yang dikatakan Renata cukup jelas dan mulai sekarang jangan ganggu Renata lagi, bukannya kita sudah pernah bertemu di kampus Renata dan Anda pun sudah tahu kalau hubungan kami akan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan," ucap Juna dengan wajah sinis. Derry meninggalkan rumah Renata dengan perasaan marah. "Makasih ya Re." "Buat apa?" tanya Renata bingung, justru dia yang harusnya berterima kasih karena Juna sudah mau mengaku sebagai pacarnya agar Derry menjauh dari kehidupannya.
Kamu sudah memilih Mas daripada lelaki itu, ucap Juna membuat wajah Renata bersemu kemerahan karena malu. Maksud Mas? Ya kamu sudah mau mengakui Mas ini sebagai kekasih kamu. Jadi, ajak pacarmu masuk dulu, ayo nak Juna, tiba-tiba sang ibu keluar. Makasih Bu, sahut Juna menunduk kecil. Mas pulang saja ya, sudah malam aku mau istirahat. Sebenarnya Juna masih ingin bersama Renata tapi dia juga tahu kalau Renata butuh waktu dan mungkin ingin menjelaskan pada ibunya juga akhirnya Juna pamit untuk pulang. Hati-hati di jalan Mas bawa mobilnya. Iya sayang, nanti sampai rumah Mas hubungi ya. Wajah Renata lagi-lagi bersemu merah mendengar ucapan sayang dari Juna. Dia hanya mengangguk kecil. Sarapan Mas, handphone mulu yang dilihatin. Tuh nasi gorengnya dingin lo angguri, kasihan kalau bisa manggil udah diteriakin lo dari tadi sama tuh butiran nasi. Juna mendengus kuat dengan melirik BK yang duduk di sebelahnya. Ganggu aja, decak Juna sambil menutup wajah BK dengan satu tangannya. Pengap Mas, kesal BK. Makanya jangan ganggu gue terus. Sebagai adik yang baik gue kan ingetin lo Mas. Baik apanya, morotin gue iya lo. Sudah. Di meja makan juga berantem, gimana kalau kalian punya pasangan ya terus pasangan kalian lihat kalian gini. Apa nggak ilfil mereka nanti, ucap Nia sambil menyiapkan sarapan sehat untuk Ben. Pasangan Juna nggak akan ilfil Ma, orang dia tahu kok gimana gilanya BK. Enak aja, elu kali yang gila Mas. Kenapa lagi ini? Tanya Ben yang baru datang, lelaki tua yang masih terlihat gagah itu baru saja selesai olahraga. Biasa Pak, Tom and Jerry, jawab Nia. Semalam pulang jam berapa Mas? Tanya Ben. Jam 8 Pak. Gimana acaranya sukses? Sukses dong, Juna jawabnya bangga. Cek. Pasti datangnya sama Kak Ardi sesama pedang, ejek BK. Enak aja, nggak level ya. Gue cowok normal, jawab Juna. Buktiin dong jangan ngomong doang, mamanya Fanny kemarin telpon mama loh Mas ngajakin ketemuan lagi. Enggak Ma. Kenapa? Juna sudah punya pilihan sendiri. Serius Mas, siapa? Tanya Nia penasaran. Ada deh, kepo. Mas, siapa? Jangan bikin mama mati berdiri ya karena penasaran. Hahaha. Kalau mama mati kasihan papa dong jadi duda keren lagi, celetuk BK. Huf. Doa muka, tegur Ben membuat BK terdiam. Siapa Mas? Tanya Nia lagi. Nanti mama juga tahu, masih berjuang. Kasih cluenya dong Mas. Bujuk BK. Kepo banget sih kalian, entar juga tahu kok doain aja yang terbaik. Pak awal bulan ada rapat pemegang saham, kayaknya Om Guntur mau jual sahamnya Pak beliau mau pindah ke Singapura ikut anaknya di sana. Ambil aja Mas. Hitung-hitung investasi buat kamu. Juna sih terserah Papa, gimana keputusan Ardi dan Safa semalam Pak? Pertunangannya dilaksanakan minggu depan 2 hari sebelum Safa berangkat ke Malaysia, jawab Ben sambil menyesap teh herbalnya. Di mana Ma? Tanya BK antusias. Di rumah Bunda Sela. Kalau pernikahan nanti pakai hotel Papa yang di Jakarta Timur tapi belum tahu kapan karena Safa bakalan 1 bulan stay di Malaysia dulu. Ya merana dong Kak Ardinya, ucap BK kasihan. Nggak papalah merana sebentar setelah itu kan mereka jadi suami istri, nempel terus. Seru dong ya kalau mereka menikah, aku mau pakai baju princess deh Ma di nikahannya Safa. Kok jadi elu yang heboh deh dek, elu aja yang nikah. Kok lo yang sewot Mas? Suka-suka gue dong. Mulai deh, cuma perkara baju juga,
Udah pakai daster juga boleh, ucap Nia pusing melihat kedua anaknya ini yang selalu saja bisa meributkan hal sepele. Mas, di acara Safa kamu harus sudah kenalkan pasangan kamu, kalau terlalu lama mama akan menjodohkan kamu sama Fanny lagi, ancam Nia. Tenang aja Ma, sebentar lagi kalian juga bakalan tahu kok, jawab Juna santai membuat Nia semakin penasaran siapa pasangan anaknya ini. Apakah perempuan baik-baik atau bagaimana rupanya? Janji ya Mas. Janji, jawab Juna lagi. Mama jadi penasaran deh Pak dengan siapa Juna pergi kemarin ke pesta teman Papa. Biarin aja Ma, Juna kan juga sudah janji mau kenalkan ke kita jadi sabar aja. Mama rasanya seneng banget kalau memang Juna mau jalan sama perempuan Pak. Coba kamu telepon deh temen kamu itu, patanya Juna beneran sama perempuan datangnya atau lelaki. Malu dong mananya gituan kayak anak kita nggak laku aja, Juna itu tampan kayak papanya, jadi jangan diragukan lagi. Cek, kamu selalu saja percaya diri. Ya harus dong kalau nggak mana bisa aku seorang duda dapat perawan ting-ting kayak kamu. Ya. Iya telepon dululah Pak, penasaran Mama. Nanti aja Ma, biar tahu dari Juna saja. Ih, Papa nggak asik deh, Mama mau ke rumah Sela aja dulu mau bantu persiapan tunangan Safa, ujar Nia merajuk. Ma, panggil Ben tapi tak dihiraukan Nia. Astaga, bakalan meluk guling deh gue nih malam, gumam Ben menggaruk kepalanya. Juna memandangi Renata yang sedang mengetik hasil meeting kemarin. Kode Juna tapi tak dihiraukan oleh Renata, dia terus menyelesaikan pekerjaannya. Pagi tadi mereka tidak berangkat bersama karena Renata harus menemani ibunya dulu ke pasar jadi Renata sedikit telat dan itu tidak dipermasalahan oleh Juna. Kenapa Pak? Tanya Renata menatap Juna yang sudah berdiri di depan mejanya. Ke ruangan saya sekarang, tegas Juna dan diangguki Renata pelan. Renata mengikuti langkah kaki Juna yang masuk ke dalam ruangannya lalu menutup pintu ruangan tersebut. Kenapa ditutup Mas? Nanti ada yang ganggu. Memangnya Mas mau apa? Tanya Renata bingung. Pacaran, jawab Juna santai membuat wajah Renata memerah. Mas ini jam kerja, aku masih harus menyelesaikan laporan meeting dulu Mas. Nanti saja, Mas kangen, tarik Juna ke arah sofa yang ada di ruangannya. Makan siang dia sini saja ya Mas, mau makan bareng kamu, pinta Juna menyandarkan kepalanya di bahu Renata. Biasanya juga bareng dengan aku kan, atau ada perempuan lain, pancing Renata. Enggak, jawab Juna cepat. Biasanya kan di luar sana, Mas maunya di sini. Nanti Mas minta sama sekretaris Mas buat antar makanannya ke sini. Mas mau sambil manja-manja sama kamu. Mas, ini kantor loh. Nggak masalah kan kantor Mas juga. Tapi, STTT. Nggak boleh nolak kan kita sudah resmi pacaran, ucap Juna. Ya semalam setelah Juna sampai di rumahnya langsung menghubungi Renata dan mempertegas hubungan mereka kalau memang sudah resmi pacaran, Renata tidak bisa menolak, lebih tepatnya tidak boleh menolak permintaan Juna. Ya sudah tapi aku kerja dulu ya Mas, biar nggak jadi beban pikiran nanti. Kalau kamu kecapean nggak usah kerja sayang, biarin sekretaris Mas aja yang menyelesaikannya. Mana boleh begitu Mas. Ya bolehlah sayang, Mas yang kasih perintah. Renata menghela nafas panjang, sepertinya akan banyak drama lain yang terjadi setelah status pacaran saja ini resmi. Mau makan siang bareng atau enggak? Tanya Renata. Iya, jawab Juna cepat. Aku keluar dulu Mas, nanti jam makan siang aku kembali ya. Ya sudah tapi cium dulu sayang biar Mas semangat kerjanya, pinta Juna. Renata hanya bisa menghela nafas panjang, dia tidak mungkin menolak satu ciuman untuk Juna karena lebih dari ini Juna sudah mengambil darinya. Kap.
Terima kasih. Juna tersenyum manis dan bisa kembali untuk bekerja. Renata bagaikan mood booster untuknya, menatap wajah perempuan itu tidak ada bosannya. Apakah ini perasaan cinta yang sesungguhnya? Jika iya, Juna sangat menyesal kenapa baru sekarang memulai perasaan cinta padahal ternyata semuanya sangat indah. Beka sedang menatap layar ponselnya mencari referensi gaun princess. Ini keren nih, kayak Cinderella dan Bang Aslan nanti pakai baju rajanya, gumam Beka terkekeh kecil. Pasti semua mata tertuju pada kami, lanjutnya terkekeh lagi, Beka dan membayangkan sedang berdansa dengan Alsan. Dor. Kejut Renata. Gila Lore, kalau gue jantungan gimana? Modar nggak punya sahabat yang cantik jelita lagi loh, ketus Beka. Siang-siang ngelamun sambil senyum-senyum ngelamun jorok lo ya, ngaku. Tuduh Renata. Enak aja lo, sembarang nuduh gue lagi ngelamun jadi ibu peri. Hahaha. Nenek sihir kali kah? Tega banget Lore, teman cantik begini dibilang nenek sihir. Kalau gue jadi nenek sihir gue sihir lo jadi putri kodok. Yang bagusan dikit kenapa kah? Hahaha. Lo ngapain ke ruangan gue, mau lihat Pak Yanto? Sembarang aja, nih mau ngasih laporan hasil meeting kemarin. Tolong dicek ulang ya, siapa tahu ada yang keliru. Untuk anggaran AC-nya diperkecil karena masih bisa digunakan. Cek. Bos lo pasti yang bilang bisa digunakan, pelit. Cebik Beka. Katanya kalau nggak penting banget jangan dulu diganti soalnya masih dingin kok, tadi pagi sudah dicek langsung sama Big Boss. Oke, ntar gue cek ulang ya, bilang sama bos lo jangan pelit banget mentang-mentang lagi ngumpulin uang buat Marit jadi anggaran di pres. Emangnya Mas Juna mau nikah? Tanya Renata kaget. Ntar kita jadi bridesmaids-nya ya pasti seru deh Re. Renata hanya terdiam mendengar jawaban Beka. Klek. Pintu ruangan Juna terbuka, Juna masih fokus pada pekerjaannya. Mas, panggil Renata pelan. Sayang. Kenapa? Kangen? Tanya Juna tersenyum sambil bangkit dari kursinya untuk mendekati Renata. Mas, kata Beka kamu mau menikah, jawab Renata pelan sambil menahan air matanya. Benar Mas. Benar. Terus kenapa kamu malah memintaku jadi pacar kamu Mas? Bulir air mata itu tidak bisa dibendung lagi, apa kali ini dia akan tercampakkan lagi seperti kemarin oleh Derry? Kenapa nangis sayang? Tanya Juna heran. Dia menghapus air mata Renata cepat, Juna sudah berjanji tidak akan membuat kekasihnya ini sedih. Kamu jahat Mas. Kalau mau menikah dengan perempuan lain tidak usah memberikanku harapan lagi. Sayang, kamu salah paham, Mas memang mau menikah tapi sama kamu, tegas Juna membuat Renata terdiam. Tapi aku belum siap, potong Juna dan diangguki Renata pelan. Mas akan tunggu kamu sampai siap sayang, jangan nangis lagi ya Mas, cuma cintanya sama kamu yang ada perempuan lain, bujuk Juna menarik Renata ke dalam pelukannya. Beka benar-benar ember, belum tahu siapa perempuannya sudah koar-koar, batin Juna kesal dengan adik perempuannya itu. Sudah kita makan siang dulu ya, kamu tunggu di sofa Mas, pesan dulu makanannya, mau makan apa? Terserah Mas saja, jawab Renata yang memang tidak pernah pilih-pilih kalau untuk urusan makanan. Ma, nggak usah baju itu ya, kelihatan jelas punggungnya Safa, tolak Ardi. Saat ini mereka sedang melakukan fitting baju di butik Nia untuk acara lamaran nanti. Cuma punggung aja kak, kan nggak bolong, canda Nia sambil terkekeh. Enggak. Aku nggak suka tubuh Safa terlihat oleh orang lain Ma, tolak Ardi cepat. Anak mula, posesif banget. Beda banget dengan mamanya, cibir Nia. Hahaha namanya juga cinta Mbak, sahut Erla terkekeh kecil.
Ingat nggak waktu Sela ngasih Safa baju renang seksi langsung ditutupi Ardi pakai sarungnya Mas Ben, ujar Erla mengingatkan momen anak-anak mereka masih kecil. Iya, udah dari kecil posesifin Safa, untung jadi istri kalau nggak bisa patah hati, sahut Nia. Cari aman aja mbak, pakai cadar sekalian, rayu Sela. Tiga mama cantik ini suka sekali memang menjahili Ardi karena Ardi memang memperlihatkan bahwa dia sangat menjaga Safa dengan baik dari kecil. Kalau yang ini gimana? Cuma kelihatan sedikit pahanya, ucap Nia mengeluarkan dress panjang dengan belahan paha sedikit tinggi. Ma yang benar dong, ujar Ardi tidak suka. Terus maunya gimana? Dress ninja? Tanya Erla. Kamu ini nggak tahu model sekarang ya Di, itu cantik loh. Kan cuma tunangan aja kalau akad nikah baru kamu protes. Sama saja, tunangan sama nikah sama-sama penting untuk kami cari yang nutup dong. Ya udah kamu yang pilih biar nggak nolak-nolak lagi, ujar Sela. Ardi berdiri mencari beberapa gaun pesta yang tertutup. Safa hanya diam saja memang perempuan cantik ini dari kecilnya penurut tidak sama seperti Beka. Nah yang ini saja Fa, nggak ada papakan tertutup, kakak nggak suka orang lihat tubuh kamu. Iya terserah kakak saja, jawab Safa patuh terkadang membuat Erla gemas dengan calon menantunya ini terlalu menurut pada Ardi. Terkadang Nia berpikir untung yang jadi pelakor dalam hubungan Dahmi dan Erla itu Sela jika perempuan lain mungkin tidak akan seperti ini endingnya, Sela memang pintar mendidik anak gadisnya, penurut jika Beka itu hasil kemanjaan Ben yang selalu menuruti kemauan Beka. Yang benar saja kak, kamu kira ini dunia dongeng, 1001 malam gitu, abang nggak mau tolak Aslan saat Beka memperlihatkan baju Aladin untuk acara pertunangan Safa dan Ardi. Hahaha. Nggak apa-apa kali Lan, sesekali lo jadi Aladin siapa tahu nanti setelah acara Ardi lo punya karpet terbang, ejek Juna. Lo jadi jinnya, ketus Alsan membuat Ardi dan Safa ikut tertawa. Malam ini semua keluarga sedang berkumpul di rumah Dahmi untuk mendekorasi acara lusa. Keren tahu bang belum ada yang buat begini, pestanya buat kaya, dunia dongeng gitu Fa. Jangan ngadi-ngadi deh lo dek kalau pengen gitu pas acara nikahan lo aja, celetuk Juna. Kan masih lama mas, calonnya aja belum ada. Ya carilah, kalau nggak aja si Franz cepetan nikah. Siapa Franz? Tanya Aslan menatap Beka tajam. Anak teman papa? Dia naksir Beka terus katanya mau dijodohkan juga, jawab Juna. Kok kamu nggak cerita kak? Tanya Aslan pelan. Memangnya harus diceritakan? Hal nggak penting juga, elak Beka. Arsen nggak pulang kak? Beka berusaha mengalihkan topik pembicaraan mereka. Nggak, katanya lagi sibuk mau sidang skripsi kalau nikah nanti dia baru pulang. Arsen hebat ya mau jadi dokter, keren deh kayak Papa Randy, puji Beka. Dulu Beka juga memiliki cita-cita jadi dokter tapi entah kenapa cita-cita itu hilang setelah dia menamatkan sekolahnya dan beralih menjadi pebisnis mungkin karena jiwa bisnis sang papa kuat jadinya Juna dan Bella menjurus kuliah ke sana. Apanya yang hebat tiap hari harus mencium bau obat-obatan bikin pusing? Celetuk Aslan yang memang tidak suka dengan dunia medis terutama jarum suntik. Aslan pernah mengalami trauma berat saat disuntik cacat saat SD. Jarumnya tertinggal karena dia terlalu histeris berontak. Keahlian orang beda-beda kali bang, mungkin Arsen nyaman di dunianya dia juga mewarisi kepintaran Papa Randy jadi ya nggak masalah, jawab Beka membuat Aslan mendengus dingin. Juna dari tadi sibuk berbalas pesan dengan Renata sang kekasih hati. Dia ingin menjemput Renata tapi Renata menolak karena masih belum siap ketahuan yang lain jika mereka sedang menjalin hubungan pacaran. Belum tidur? Tanya Juna melalui pesan chatnya. Belum, Mas masih di rumah Bang Aslan. Iya sayang, masih pada ngelihatin mama-mama cantik ini diskusi acara. Kamunya jangan bobo kemalaman.
entar sakit lagi. Iya Mas sebentar lagi juga tidur, malam ini Mas tidur di mana? Pengennya sih di sebelah kamu tapi kamunya belum siap, rayu Juna dengan emotikon tertawa membuat Renata tersenyum sendiri saat membacanya. Belum waktunya. Kapan waktunya? Unboxingnya sudah tapi belum bisa bobo bareng. Mas jangan bahas itu mulu jadi malus. Kenapa harus malu sayang sudah Mas lihat juga jadi pengen lagi. Mas. Maaf sayang abis nggak bisa nahan diri kalau dekat kamu, jujur Juna. Nggak usah deket-deket lagi kalau gitu. Mana bisa sayang bisa gila Mas. Gombal. Tapi kamu cintakan. Udah ah, aku mau tidur dulu, ngantuk. Sayang. Balas Juna tapi tidak dibalas lagi oleh Renata. Sayang bales dong, Mas kangen. Besok juga ketemu Mas. Kangennya sekarang masa ketemunya besok. Terus gimana? Mas kesana sekarang ya? Jangan, sudah malam Mas apa kata tetangga nanti? Sumpel aja mulut tetangga kamu. Pakai apa? Baju kotor? Jawab Juna asal membuat Renata tertawa kecil. Udah ah mau bobo beneran akunya Mas ngantuk. Ya sudah kalau gitu bobo yang manis ya sayang mimpiin Mas jangan cowok lain. Kalau nggak mimpi gimana? Harus mimpi nggak bisa ditawar lagi. Ya sudah met malam Mas. Malam sayang. Cintanya Mas I love you. Love you too, balas Renata tersipu malu. Juna benar-benar lelaki manja. Senyum-senyum sendiri entar kesambet Jin lo Mas, ujar Beka yang melihat sang kakak seperti orang kasmaran. Biarin, kesambet Jin cantik juga, balas Juna mencibir Beka. Ma pulang yuk ngantuk nih, ajak Juna. Duluan aja Mas. Entar mama nyusul sama papa, sahut Nia. Dek pulang yuk. Pulang sendiri aja lo ngapain ngajak Beka, gue masih ada perlu sama Beka, ujar Alsan membuat Beka menatap Aslan bingung dan Juna segera pergi. Kamu harus jelasin ke Abangka dengan ucapan Juna tadi, bisik Aslan. Bersambung.